tadi sudah saya sampaikan 0 sampai 8 tahun itu kebanyakan kita belajar adab kepada anak-anak, ngajarin adab kepada anak-anak. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menceritakan. Suatu waktu saya pernah ngajak anak saya umur 7 tahun pergi ke Turki untuk penjelasan sejarah pergi umroh. Ada banyak orang-orang bilang, Ustadz apa enggak sayang ngajak anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun untuk pergi umroh, pergi ke Turki. Emang mereka paham? Saya tanya ketika dia sekarang sudah berusia 14 tahun. Cece ingat gak pas kemarin ajak ke Turki? Ingat Bi, yang diingat apa? Enggak ada sih Bi, cuma Turki itu keren, Turki itu enak, udah selesai. Bagi saya itu cukup, paham ya? Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi Bapak Ibu sekalian, riset penelitiannya adalah lupa itu bagus atau jelek. Lupa itu bagus atau jelek? Ternyata lupa itu adalah karunia-Nya Allah. Untuk belajar manusia perlu lupa. Paham sampai di sini? Oke, lihat ya. Risetnya adalah manusia tuh tiap hari dibanjirin informasi. Apalagi pada zaman sekarang. Maka kajian ini setelah ibu-ibu pulang dari sini, maka 30 menit setelah selesai kajian, 70% yang saya sampaikan hilang semuanya. Jelas sampai di sini? Berapa persen hilang? 70% hilang semuanya. Tapi pertanyaannya apakah benar-benar hilang? Enggak, dia masuk ke dalam bawah sadar, kemudian dia digunakan untuk membentuk suatu namanya comprehension, pemahaman. Penelitiannya begini, mohon maaf. Ada satu anak autis, ya, ada satu anak autis. Autis ini kan macam-macam ya. Ada autis yang spesial. Nah, ada seorang anak yang sarafnya rusak, autis sarafnya rusak, sehingga dia bisa baca buku dan melihat buku seperti foto. Jadi dia kalau baca buku langsung kayak di foto, masuk dalam kepalanya. Ya kayak Adi Hidayat, tapi ini versinya autis. Paham ya? Kalau orang zaman dulu kan hebat tuh, Imam Syafi'i kalau belajar katanya ya, dalam salah satu kisahnya, dia kalau buka buku, sebelah kanan ditutup supaya bisa hafal yang kiri. Karena kalau dibuka semuanya, dua-duanya kehafal. Paham maksudnya? Itu Imam Syafi'i. Jadi saya nggak mau ngapal nih, saya tutup dulu. Supaya dia cuma mau ngapal yang sebelah kanan, yang kiri ditutup. Karena kalau dua-duanya dibuka, dua-duanya hafal. Ada anak autis yang zaman sekarang seperti itu, diteliti secara neuroscience. Dia bisa punya ingatan fotografik. Buka halaman ini 300 lembar novel, itu semua dihafal. Dihafal. Ditanya, halaman 201, paragraf ke-1, dia bacain, dia sebutkan. 2 lembar di belakangnya, dia sebutkan. Semuanya ingatan fotografik. Tapi lucunya adalah ketika dia ditanya, cerita novelnya tentang apa? Dia bilang saya nggak tahu. Dia cuma bisa ngerekam, tapi nggak bisa ngerti hasil daripada yang dia baca. Maka ilmuwan-ilmuwan menyimpulkan setelah ngelihat semua itu, ternyata kemampuan comprehension itu ada setelah banyak yang dilupakan itu bentuk satu keyakinan yang baru. Jadi tidak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia. Anda nyeritain anak Anda semenjak dia belum ngomong saja, itu pengaruhnya besar. Anda bacain Quran pada anak Anda, dia belum bisa ngomong aja, itu pengaruhnya besar. Apalagi sama anak SD, nggak apa-apa, ceritanya terus. Terus bagaimana yang instan? Oke, ini yang saya coba pada anak-anak saya. Saya mau minta mereka untuk bisa belajar memanah misalnya. Maka saya ceritain, dulu ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia senang banget bisa manah. Rasul pernah ketemu sama dia, lalu kemudian Rasul bilang, apa yang kamu mau minta kalau kamu didoain? Saya mau minta, saya doa-doa saya dikabulkan oleh Allah dan saya bisa ditepatkan lemparan panahnya. Maka kemudian Rasul pernah manah sama Sa'ad dan segala macam. Cerita-cerita itu membuat mereka akhirnya intens dan kemudian interest sama panah. Bisa dipahami ya? Karena kita itu menceritakan itu pengaruhnya besar sekali. Kalau kita pengen misalnya yang konkret banget, contoh membuang sampah. Kadang-kadang cerita saja tidak cukup, tapi setelah kita cerita, maka kita ngajak mereka keluar. Abi itu ya, lagi di jalan, tiba-tiba ada yang buang sampah dari mobil. Saya bilang sama anak saya, enggak ada satupun perilaku yang Abi paling benci selain orang buang sampah sembarangan. Di depan anak-anak saya. Kenapa? Karena dia mau mobilnya bersih, tapi ngotorin jalan orang. Paham Bapak Ibu sekalian? Saya cuma ngomong gitu, mereka diem, mereka ngerekam. Karena pernah Abi ngelihat ada orang pendidikannya S3 buang sampah sembarangan, orang tuh nggak pendidikan.
Jelas ya. Berarti saya lagi nanamin di kepala mereka, mau setinggi apapun Anda, buang sampah sembarangan, Anda bukan orang yang terdidik. Jelas sampai di sini? Besok lagi ada orang buang sampah sembarangan. Lihat tuh orang nggak terdidik. Jelas sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Oke, nah setelah itu saya bilang, yuk kita keluar bawa plastik, kita pungutin sampah. Ya, nah setelah mereka mengundi sampah, itu terbentuk belief di mereka, terbentuk keyakinan setelah referensi-referensi tadi, mereka jadi tahu, oh gini ya rasanya kita disampain ya. Enak atau enggak? Enggak enak. Maka mereka di kepala mereka benci banget dengan orang yang buang sampah sembarangan. Sampai di sini bisa dipahami, itu konkret. Apalagi misalnya ngantri, jujur dan segala macam. Tiba-tiba di mobil bau, ada yang kentut. Lalu saya bilang, siapa yang kentut? Enggak ada yang mau ngaku. Gitu kan ya. Lalu kemudian saya bilang ini, Abi merasa bau iya, tapi kalau seandainya ada yang enggak jujur, itu Abi paling sedih. Kalau kalian salah, Abi marah. Tapi kalau kalian bohong, Abi sedih. Dan ini normal, enggak ada masalah. Oke, jadi siapa yang kentut? Ngaku. Ya udah enggak apa-apa. Ya sampai di sini. Nah, jadi kita bisa cerita, kita bisa sampein, kita bisa hal-hal yang begitu namanya adab. Nah, adab ini ternyata siapa yang paling sukses menanamkan karakter-karakter ini? Ternyata dalam jurnal-jurnal pendidikan ada 2 negara, 1 Jepang, 2 Inggris. Karena mereka diajarin kayak tadi, setiap anak masuk sekolah enggak ada mamang-mamang bersih-bersih. Siapa yang bersihin kelas? Anak-anak. Jadi dia tahu bagaimana rasanya bersihin WC kotor. Besok kalau dia pakai WC, dia enggak akan kotor. Karena dia tahu rasanya bersih-bersih WC kayak apa. Oh ternyata WC-nya bersih, lebih mudah ya. Itu pendidikan adab, itu pendidikan anak. Siroh bagaimana? Dulu ketika anak-anak saya masih kecil, saya juga coba cerita begitu. Tahu enggak ada sahabat namanya Abu Bakar? Ya udah ceritain aja. Konkretnya mungkin bukan hari ini, bukan besok. Kalau mau konkret langsung dilatih kayak tadi, pergi langsung ke jalan dan segala macam. Abu Bakar sifatnya penyayang, Umar sifatnya berani. Tahu nggak Umar ketika pergi hijrah? Umar ketika pergi hijrah tuh, yang lain ya coba lihat, perginya sendiri-sendiri, diam-diam. Umar enggak. Umar naik ke atas Ka'bah lalu bilang, siapa yang pengen anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, tunggu Umar di depan. Itu masuk tuh dalam anak-anak tuh, gitu kan ya. Jadi jangan takut kalau kalian benar. Besok tiba-tiba dia kayak gitu juga kaget kita itu tiba-tiba. Nah itu kita nggak akan bisa tahu, tapi yang jelas itu pasti konkret karena nggak ada yang sia-sia. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, nggak sehari orang tuh jadi jahat. Berapa lama tuh orang-orang invest untuk nanemin referensi buruk pada anak-anak kita? Banyak mereka invest, mahal dan lama. LGBT aja mereka invest 15 tahun yang lalu. Kita kadang-kadang mau hasil maunya bisa nggak instan? Bisa dan bisa dilakukan, bisa diusahakan, tapi kita konsisten, kasih referensi-referensi, pasti berubah kok, pasti. Karena kalau jahat berubah, yang baik juga pasti berubah.